Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Diksi R5B. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi PUEBI bagian 1. Saya Nurul Fadilah. Gilang Ramadan. Saya Elizabeth Nenggol. Dan nama saya Ledina Gusmina Novesari. Oke, selanjutnya kita ke materi bagian pertama. Oke teman-teman, pada PUEBI bagian pertama, salah satunya membahas mengenai cara penulisan atau pemakaian huruf yang sesuai, yaitu pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan juga pemakaian huruf tebal. Untuk huruf kapital biasanya digunakan untuk pemakaian huruf pada awal kalimat. Misalnya, saya seorang mahasiswa, atau kita harus bekerja keras. Nah, jadi pada huruf S pada kata saya dan huruf K pada kata kita harus menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada unsur nama orang termasuk julukannya. Contohnya kayak gini. Misalnya nama Dio Dewantoro atau untuk julukannya Jenderal Kancil. Jadi huruf D pada kata Dio dan D pada kata Dewantoro harus memakai huruf kapital, dan juga untuk J pada Jenderal dan K untuk Kancil. Lalu huruf kapital dipakai sebagai kalimat pertama pada petikan langsung. Contohnya pada kalimat, adik bertanya, kapan kita akan pulang? Huruf K harus menggunakan huruf kapital, karena merupakan petikan langsung. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf miring. Nah, bagi teman-teman, penggunaan huruf miring pasti udah gak asing lagi kan? Karena huruf miring biasanya digunakan untuk membuat daftar pustaka, yaitu untuk menulis judul buku ataupun surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Namun pemakaian huruf miring bisa digunakan di luar konteks pembuatan daftar pustaka. Contohnya kayak gini. Misalnya pada kalimat, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, Salah Asuhan merupakan judul buku, jadi ditulis menggunakan huruf miring. Lalu untuk penulisan huruf miring pada daftar pustaka, contohnya seperti ini. Lalu kemudian huruf miring biasa digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat, huruf terakhir pada kata abjad adalah D. Dan yang terakhir, huruf miring biasanya digunakan untuk menuliskan kata atau bahasa asing atau bahasa daerah pada sebuah kalimat. Contohnya, pada kalimat, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia, atau nama Latin buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara Gilang. Pengertian huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Dalam cetakan komputer, penulisan huruf tebal lebih mudah dilakukan karena ada icon bold atau simbol bold. Berbanding terbalik dengan manual yang harus digarisbawahi. Jika kita menulis manual dan ingin menebalkan kata tersebut, maka kita harus menggarisbawahi kata tersebut. Penggunaan huruf tebal, yaitu tata cara penulisan sangat penting karena makna yang ditimbulkan akan berbeda jika menggunakan tata cara penulisan yang salah. Oleh karena itu,
Menyusun pedoman tentang tata tulis dalam bahasa Indonesia pada mulanya menggunakan huruf tebal, diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Republik Bahasa Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 1. Huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah. Penggunaan huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang simbol, daftar pustaka, indeks, atau lampiran. 2. Huruf tebal dalam cetak ditujukan untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Polisemi sendiri adalah suatu kata yang bermakna lebih dari satu. 3. Huruf tebal digunakan pada kata miring. Yang keempat, selanjutnya pengertian penulisan kata. Menurut buku pedoman mata kuliah Pengembangan Kepribadian Bahasa Indonesia, penulisan kata dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu ada kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain. 2. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung, garis strip di tengah. 3. Gabungan kata. Kata yang dapat digabung, kayak ini anak istri saya, contohnya seperti itu. 4. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. 5. Kata depan, di, ke, dan dari. 6. Kata si dan sang. 7. Partikel. 8. Singkatan atau bentuk pendek dari sebuah kata. 9. Akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata. 10. Ada angka dan bilangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 penulisan kata. Yang pertama ada kata turunan, yang kedua ada bentuk ulang, dan yang ketiga ada gabungan kata. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kata turunan. Kata turunan ini merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan, ataupun akhiran maupun gabungan kata. Contohnya itu bisa dilihat di samping berikut. Yang pertama ada catatan yang mendapat kata dasar catat dan terdapat akhiran an menjadi catatan. Dan yang kedua ada berlari. Kata dasarnya itu adalah lari dan mendapat awalan ber menjadi berlari. Dan yang ketiga adalah gemetar. Kata dasarnya getar dan mendapat sisipan menjadi gemetar. Itu yang saya jelaskan adalah kata turunan. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Bisa dilihat di samping berikut tanda hubung seperti apa. Tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya itu ada yang pertama anak, tanda hubung anak menjadi anak-anak, dan yang kedua ada lauk, tanda hubung pauk menjadi lauk pauk, dan yang ketiga ada cumi, tanda hubung cumi menjadi cumi-cumi. Yang keempat mondar, tanda hubung mandir menjadi mondar-mandir, dan yang kelima ada kura, tanda hubung kura menjadi kura-kura. Yang keenam ubun, tanda hubung ubun menjadi ubun-ubun, dan yang ketujuh ada serba, tanda hubung serbi menjadi serba-serbi. Itu adalah bentuk ulang. Dan yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya itu adalah data besar, itu ditulis terpisah, data spasi besar. Yang kedua ada kambing hitam, kambing spasi hitam, dan yang ketiga ada cendera spasi mata, yang keempat ada orang spasi tua. Itu adalah gabungan kata. Dan yang kedua ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan tanda hubung. Misalnya itu bisa dilihat di samping berikut. Yang pertama ada anak, tanda hubung istri pejabat. Itu ada dua arti. Yang pertama bisa jadi anak dan istri dari pejabat, dan anak istri pejabat. Yang benar adalah dari pernyataan yang pertama yang saya jelaskan, anak dan istri seorang pejabat. Dan yang kedua ada buku, tanda hubung sejarah baru. Itu bisa jadi ada dua pengertian. Yang pertama ada buku sejarah yang baru, dan yang kedua adalah buku sejarah baru. Yang dijelaskan dari contoh yang kedua ini sebenarnya adalah buku sejarah yang baru.
Dan yang ketiga adalah gabungan kata yang penulisannya terpisah akan tetap terpisah jika terdapat awalan ataupun akhiran. Misalnya bisa dilihat di samping berikut adalah bertepuk tangan. Bertepuk tangan itu terdapat awalan ber, jadi termasuk gabungan kata. Dan yang kedua ada menganak sungai. Menganak sungai itu terdapat awalan meng, termasuk gabungan kata. Dan yang ketiga adalah garis bawahi. Garis bawahi itu terdapat akhiran i dan termasuk gabungan kata. Dan yang keempat adalah gabungan kata yang mendapat awalan ataupun akhiran sekaligus serangkai, ditulis dengan serangkai. Misalnya yang pertama ada bisa di samping ini, dilipat gandakan. Dilipat gandakan itu terdapat awalan di dan akhiran kan. Dan yang kedua adalah menggarisbawahi, yang terdapat awalan meng dan terdapat akhiran i, itu juga termasuk gabungan kata. Dan yang kelima adalah gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya yang pertama itu adalah apalagi, dan yang kedua itu disukai, yang ketiga itu kilometer, dan yang keempat itu adalah matahari, yang kelima acap kali. Halo, nama saya Lina. Saya akan menjelaskan tentang pemenggalan kata dan kata depan. Saya akan memulai terlebih dahulu tentang materi pemenggalan kata. Pemenggalan dengan kata istilah hyphenation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan satu atau lebih sebuah elemen yang terpisah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Dengan adanya pemenggalan kata, maka kualitas dari sebuah hasil cetakan secara estetis dan teknis menjadi lebih baik. Pemenggalan kata pada kata dasar sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan kepada dua huruf vokal tersebut. Misalnya, main, ma, dan in. Yang B, huruf diftong, ai, au, ei, dan oi tidak dapat dipenggal. Misalnya, aula, au, dan la. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, lawan, la, dan wan. Lawan. Yang D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf konsonan itu. Misalnya, mandi, man, dan di, mandi. Yang E. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing mengembangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama atau huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, instrumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut menjadi bang dan krut, bangkrut. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan jadi ber, terus jalan. 1. Pemenggalan kata berimbunan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan pada kata dasar. Misalnya, menutup menjadi menutup. Kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti kata dasar. Misalnya, gelembung menjadi gelembung. Ketiga, pemenggalan kata menyebabkan munculnya satu huruf di awal dan atau di akhir yang dapat dilakukan. Misalnya, walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya unsur tersebut bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biodata, biodata, dan bisa jadi biodata. 4. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya diubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR Pujangga
terakhir Keraton Surakarta bergelar Raden Ngabei Rangga Warsita. Catatan penulisan berikut yang dihindari. 1. Ia bekerja di DLL AJR. Yang kedua, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar Raden Ngabei Rangga Warsita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Ke, mari kita berangkat ke kantor. Yang dari, cincin itu terbuat dari emas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.